Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema rela mengampuni. Rela mengampuni, hidup dipenuhi kelegaan dan damai sejahtera. Banyak orang ingin hidup bahagia dan dipenuhi dengan kelegaan, damai sejahtera, kebahagiaan dan sebagainya. Tetapi hal itu tidak pernah terjadi dalam kehidupannya. Karena apa? Karena ia sulit atau tidak mau mengampuni orang lain yang bersalah kepadanya. Kerelaan mengampuni adalah langkah hidup dipenuhi dengan kelegaan, kebahagiaan dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, saudaraku, kepada murid-muridnya saat itu, ada hal yang sangat penting yang diajarkan di dalam doa Bapa kami itu, yaitu apa, saudaraku? Mengenai pengampunan. Dalam Matius 6 ayat 12, kemudian ayat 14 dan 15, firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, kata Tuhan Yesus, Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dosa, karena kita tidak dapat mengampuni orang lain, dapat menjadikan penghalang dalam doa-doa kita. Jadi dapat mengampuni orang lain dengan setulus hati. Ini adalah langkah yang harus kita lakukan supaya doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus diberkati dan dikabulkan oleh Tuhan. Amin ya. Nah saudaraku, saat ini saya ingin membagikan 3 kebenaran dari firman Tuhan. Mengapa kita harus hidup dipenuhi dengan kerelaan mengampuni orang lain? Supaya hidup kita diberkati dan berbahagia ya. Kebenaran yang pertama, saudaraku, orang Kristen harus rela mengampuni. Karena apa? Kebenaran pertama, orang Kristen tidak boleh bermusuhan dengan siapapun. Gak boleh kita bermusuhan, saudaraku. Ibrani 12 ayat 14 dan 15 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Orang Kristen harus hidup damai atau berdamai dengan semua orang. Dan berkomitmen untuk hidup mengejar kekudusan. Supaya apa? Supaya dapat merasakan hadirat Tuhan Yesus. Persekutuan dengan Tuhan Yesus akan kita rasakan. Karena saudaraku, dosa itu menghalangi hubungan kita dengan Tuhan Yesus dan sesama. Orang-orang yang tidak menyadari dan yang belum mengalami kasih karunia pengampunan dari Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, memang akan sangat sulit mengampuni orang lain. Dan hidupnya penuh dengan permusuhan, kepahitan dan sebagainya, saudaraku, terhadap orang lain. Jadi hati-hati saudaraku, dengan akar pahit ini dapat menimbulkan kerusuhan dan dapat mencemarkan banyak orang. Saat kita menyadari dan mengalami kasih karunia pengampunan dari Tuhan Yesus, kita dapat berdamai dengan siapapun, bahkan dengan orang-orang yang memusuhi kita. Dan kita dapat belajar juga mengampuni siapapun yang bersalah kepada kita, sehingga hidup kita dipenuhi dengan sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera dan sebagainya di dalam Yesus. Amin ya. Kebenaran yang kedua, saudaraku, orang Kristen harus rela mengampuni. Karena apa? Karena orang Kristen tidak boleh menyimpan kepahitan dan kemarahan. Efesus 4 ayat 26 sampai 27, kemudian ayat 31. Firman Tuhan berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum amarahmu padam.
Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Jadi begitu banyak kejahatan, saudaraku ya. Saat kita rela dengan sepenuh hati, saudaraku, mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, orang-orang yang bahkan yang menyakiti kita, sesungguhnya membuat kita dibebaskan dari segala macam saudaraku, kemarahan, kepahitan, kegeraman, pertikaian, dan fitnah. Tetapi bila kita menyimpan kemarahan, kepahitan, kegeraman sampai matahari terbenam, sesungguhnya kita telah berbuat dosa dan telah memberikan kesempatan kepada iblis untuk menguasai kehidupan kita. Saudaraku, ini tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Ya, nggak boleh. Kita harus menjadi orang Kristen yang rela mengampuni, supaya hidup kita dipenuhi kelegaan, supaya hidup kita dipenuhi kebahagiaan, supaya hidup kita dipenuhi damai sejahtera, sukacita, diberkati oleh Tuhan Yesus. Karena itu saudaraku, siapapun yang menyakiti kita dalam keluarga, di gereja, sahabat, teman, di kantor, di masyarakat, dimanapun, ampuni mereka supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin ya. Kebenaran yang ketiga yang ingin saya bagikan, saudaraku, orang tersebut harus selalu mengampuni. Karena apa? Sebagai orang percaya, kita harus ramah, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Dikatakan saudaraku dalam Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi saudaraku, orang Kristen yang ramah, yang penuh kasih mesra, dan dipenuhi dengan kerelaan untuk mengampuni orang lain adalah orang Kristen yang mau hidup taat kepada Tuhan Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Inilah hidup yang diberkati, inilah hidup yang berbahagia, inilah hidup yang memuliakan nama Tuhan Yesus, saudaraku. Mari kita mau mengampuni, kita mau menjadi orang Kristen yang ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kita. Amin ya. Jadi inilah 3 kebenaran dari firman Tuhan mengapa kita harus dipenuhi dengan kerelaan mengampuni orang lain supaya hidup kita diberkati dan bahagia. Yang pertama, karena orang Kristen tidak boleh bermusuhan dengan siapapun, nggak boleh. Yang kedua, karena orang Kristen tidak boleh menyimpan kepahitan dan kemarahan. Dan yang ketiga, karena sebagai orang Kristen kita harus ramah kepada orang lain, penuh kasih mesra kepada orang lain, dan saling mengampuni bila ada kesalahan. Amin ya. Efesus 4 ayat 32 saya bacakan lagi, demikianlah firman Tuhan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mari kita belajar mengampuni. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau Tuhan terus dibimbing oleh Engkau, punya hati yang rela mengampuni. Mungkin ada di antara kami pada saat ini yang sulit mengampuni karena merasa sakit hati, difitnah, dijelekan, atau diperlakukan tidak adil. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kami bersama-sama mau bertumbuh, memuliakan Tuhan Yesus, dan hidup dipenuhi kerelaan untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami, karena Tuhan sudah mengampuni kami juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang pun diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.